Dulu, siapa nih yang sering pusing tiap dengar kata matematika? Nah, gimana kalau sekarang belajar matematika bisa jadi lebih gampang dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda? Disinilah MTK hadir sebagai penyelamat. Perkenalkan, saya Ellen sebagai VP of Marketing di sini bersama dengan Grega, co-founder sekaligus CEO dari MTK. Sejak 2023, kami bersama dengan puluhan orang lainnya yang memiliki bermacam-macam expertise dan pengalaman berkolaborasi dalam mengembangkan MTK secara interdisipliner hingga saat ini. Tahu nggak, 7 dari 10 siswa SMP di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum matematika dasar. Bahkan lebih dari setengah siswa SMA merasa sangat kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Apa sih penyebabnya? Ternyata sebagian besar siswa merasa kompetensi guru masih menjadi tantangan besar. Belum lagi masalah sistemik seperti kualitas materi yang kurang menarik atau beban administrasi guru yang tinggi. Ini semua menunjukkan bahwa pendidikan kita menghadapi tantangan struktural dan sirkular. Seperti masalah yang telah dijelaskan tadi, terjadi implikasi di dalam kelas, yaitu ketika guru melakukan generalisasi dalam pembelajaran karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Sayangnya, hal ini mengakibatkan ketimpangan output pada siswa yang jika ini terjadi terus-menerus, akan menyebabkan permasalahan bola salju yang disebut sebagai learning loss. Nah, menurut data yang kami ambil, learning loss ini sudah terjadi pada siswa dengan rata-rata 1-2 tahun masa belajar. Dan hal ini yang secara tidak langsung membentuk budaya guru dan siswa untuk menggunakan cara cepat dalam belajar. Nah, sementara itu, kita tahu bahwa siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam tujuan, kebutuhan, maupun permasalahan dalam belajar. Dan dengan generalisasi seperti tadi, menyebabkan pembelajaran di kelas menjadi tidak cukup dan siswa cenderung mencari alternatif pembelajaran lain dengan bimbel atau private tutoring. Namun ternyata, dari data yang kami ambil pula, sebanyak 71,8% siswa di Indonesia tidak mendapatkan bimbingan belajar matematika yang terpersonalisasi. Yang mana artinya, mengikuti bimbel juga tidak menjamin siswa dapat belajar dengan efektif. Dan disinilah kami melihat fakta bahwa inovasi dalam bidang pendidikan matematika di Indonesia masih sangat kurang. Nah, oleh karena itu, kami membawa konsep prerequisite based approach. Nah, prerequisite based approach ini itu punya dasar dari learning loss yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, learning loss itu kan sebenarnya adalah problem tentang penguasaan materi matematika yang terstruktur. Sehingga kami menyimpulkan bahwa belajar matematika adalah proses terstruktur dan sistematis, sehingga tercipta proses-proses pemahaman yang konstruktif dan membentuk kemampuan yang didasari oleh pemahaman yang padu akan suatu lingkup besar materi matematika. Sehingga kami melihat bahwa setiap materi itu punya keterhubungan dengan materi yang lain. Dari sinilah kami menemukan prerequisite based approach. Dalam mengembangkan solusi dan produk, MTK mengusung value proposition berupa personalisasi. Kami percaya personalisasi bukan sekedar meredakan masalah seperti painkiller, tapi benar-benar menjadi solusi menyeluruh. Personalitas di MTK dirancang untuk menjawab dua hal, yakni what to learn dan how to learn. Hal ini diwujudkan melalui tiga hal. Pertama, solusi yang mampu mengenali tujuan, kebutuhan, dan permasalahan siswa. Kedua, program belajar yang unik dan terpersonalisasi sesuai individu. Dan yang ketiga, pendekatan menyeluruh mulai dari sebelum belajar hingga evaluasi setelah belajar. Selanjutnya, untuk mewujudkan dasar-dasar dari solusi yang ingin kami kembangkan, kami merancang sebuah konsep solusi, yaitu sebuah platform yang terdiri dari beberapa domain produk sebagai berikut. Nah, di antara lain ada asesmen kesiapan belajar, bertujuan untuk bisa mengidentifikasi dan memetakan penguasaan siswa terhadap materi prasyarat dari materi yang ingin dia pelajari. Lalu ada domain belajar materi. Nah, domain belajar materi ini itu berfungsi sebagai sumber pembelajaran bagi siswa. Dan selanjutnya ada domain asesmen materi. Nah, asesmen materi ini berperan sebagai sebuah alat untuk mengukur dan memastikan penguasaan siswa terhadap materi yang telah ia pelajari. Dan yang terakhir, ada domain personalisasi. Domain personalisasi ini adalah domain kunci yang menjadi value generator dari MTK. Di personalisasi ini, kami membangun sebuah implementasi bagaimana caranya MTK dapat membuat seorang siswa mencapai tujuannya sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya. Konsep solusi kami mempunyai salah satu underlying-nya adalah adaptability dan modularity sebagai kunci atau prasyarat utama dari deep or total personalization. Nah, dalam rangka mewujudkan konsep solusi yang sudah tadi saya sampaikan, kami melakukan beberapa pengembangan di hal-hal yang menjadi fondasi dari konsep solusi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama ada riset branching materi. Ini memetakan keterhubungan materi sehingga kami mampu untuk mempunyai acuan yang adaptif. Kami memiliki acuan ontologis yang mampu menjadi acuan dalam bagaimana kami mengembangkan konten yang ada di solusi yang kami kembangkan nanti. Lalu yang kedua, ada riset pengembangan asesmen. Nah, dalam mengembangkan asesmen, kami juga melakukannya dengan menguji validitas dan reliabilitas secara mendalam berdasarkan ilmu psikometrika. Lalu, yang terakhir, kami mempunyai riset jangka panjang, ada riset math anxiety. Nah, riset math anxiety ini adalah riset mengenai kecemasan matematika, yang mana kami melihat bahwa di Indonesia math anxiety terjadi secara masif, karena ketakutan terhadap matematika sudah menjadi hal umum di Indonesia, tetapi belum ada riset yang mendalam mengenai itu. Terakhir, MTK menghadirkan bimbel MTK yang nantinya akan menjadi sumber kemandirian finansial MTK dalam jangka panjang. Apa sih bedanya dengan bimbel di luar sana? Di bimbel MTK, nggak cuma sekedar belajar terus udah, tapi siswa akan mendapatkan assessment, learning plan, hingga evaluasi setiap sesi belajar. Personalized, private, and engaging adalah tiga kata yang mampu mendeskripsikan bimbel MTK. Untuk biaya bimbelnya sendiri akan bervariasi berdasarkan kategori kelas basic, intermediate, advanced, dan mastery.
Terakhir, dan yang paling penting, adalah dampak dan relevansi MTK dengan Indonesia. Di hal ini, kami mempunyai prinsip dan berdasar dengan kami melakukan intervensi spesifik yang berdampak besar. Nah, kami melihat bahwa kemampuan berpikir masyarakat atau orang Indonesia secara kolektif dikembangkan dengan sekolah atau melalui pendidikan formal. Nah, di sekolah, masyarakat atau orang itu dilatih untuk menjadi cerdas. Dan sebagian dari output kemampuannya adalah kemampuan analitik dan logika. Di sekolah, kemampuan ini dilatih majorly dengan suatu tools. Toolsnya adalah pendidikan matematika. Sehingga ini adalah dasar pemikiran kami yang menyebabkan kami memilih untuk bergerak di pendidikan matematika. Dan kami menyimpulkan bahwa proses yang paling efektif untuk memperbaiki kemampuan berpikir manusia Indonesia secara kolektif atau dalam kesimpulannya adalah kami berespektasi jangkauan dampaknya masif dan luas ke masyarakat adalah dengan melalui intervensi ke permasalahan di ranah tools yang selama ini digunakan untuk membangun kemampuan berpikir manusia Indonesia. Nah, kami melihat dampak yang akan kami ciptakan itu dapat meningkatkan aksesibilitas di pendidikan matematika yang inklusif. Karena kami melihat solusi dan layanan pendidikan yang ada itu belum mampu secara bersamaan untuk menyediakan layanan yang berkualitas baik, namun juga terjangkau. Dan secara jangka panjang, kami melihat bahwa MTK itu dapat berpengaruh besar, terutama di bidang ekonomi dan kualitas tenaga kerja. Kami memandang bahwa akses dan kualitas pendidikan matematika di Indonesia yang lebih baik itu akan berpengaruh ke kemampuan analitik dan logika kolektif masyarakat Indonesia jadi lebih bisa berkembang. Dan tentu secara kuantitatif kita akan melihat hasil skor dan ranking PISA Indonesia juga akan meningkat pelan-pelan. Jika hal itu bisa terjadi, maka tentu kita bisa asumsikan dampaknya adalah SDM Indonesia sebagai pelaku ekonomi akan dapat lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan industri dan ekonomi digital. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Sebagai kesimpulan, kami MTK mengusahakan sebuah inovasi interdisipliner dalam pendidikan matematika yang menggabungkan riset dan teknologi untuk menciptakan dampak yang besar bagi pendidikan matematika Indonesia. Terima kasih.